Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang salat sambil duduk bermakmum kepada orang salat sambil berdiri. Ini Anas qala Rasulullah sallam fi maradihi khalfa Abi Bakr qaidan fi sawbi ya mutawassihan bih. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah salat duduk ya, salat duduk ya, kemudian bermakmum kepada imam yang salat berdiri. Ya, karena makmumnya sulit untuk berdiri. Sulit untuk berdiri makmumnya. Orang sakit, maka kita salat duduk saja. Salat duduk saja. Meskipun makmumnya, imamnya itu salat berdiri. Karena sebaliknya begitu. Sebaliknya begitu, Pak. Ya, ini orang yang berudu bermakmum kepada orang bertayamum, boleh. Ya. Ini pernah ini sahabat ini fasalla bihim zata yaumin fadahiku. Ya, pernah dia salat di suatu saat lalu dia tertawa. Kenapa tertawa? Kenapa? Sesudah itu sementara dia salat baru wa akhbarahum anna asaba min jariyatin lahu ya romiyah. Dia kena musibah. Apa musibahnya? Sementara salat baru dia ingat belum balik mandi wajib. Sesudah dia ingat, maka dia batalkan salatnya, lalu dia bertayamum. Lalu bertayamum itu fasol lebihin wa huwa junub. Dalam keadaan itu dia bertayamum, dia salat dalam keadaan mutayammim. Dia bertayamum pada saat ingat. Karena orang yang junub dia belum mandi, maka tidak boleh kalau dia belum mandi. Tapi ini dia menjadi imam, dia batalkan, lalu dia tayamum, lalu dia menjadi imam. Lanjutkan salatnya. Ya. Tapi saya yakin kalau di sini Pak dilakukan bubar. Pasti bubar bilang toloa. Ya, Nabi pernah begini. Pernah begini, ya. Ya. Sebentar ada hadis yang lain. Ini orang yang mampu berdiri bermakmum kepada orang yang salat sambil duduk. Orang mampu berdiri bermakmum pada orang yang berdiri. Itu boleh. An Aisyah ummul mukmin annaha qalat sallallahu alaihi wasallam fi baitihi wa huwa syab fa shalla jalisan wa shalla warahu qaumun qiyaman fa asyara ilaihim an ajlisu. Jadi Nabi sallallahu pernah imam di rumahnya. Ya, Nabi waktu salat sakit, jadi imamnya yang duduk. Imamnya duduk. Jadi imamnya duduk dari awal. Imamnya itu duduk karena Nabi sakit, Pak. Dia jadi imam sama istrinya. Karena di rumahnya dia melihat itu istrinya berdiri di belakang. Apa kata Nabi? Kau duduk. Kau duduk. Maka kalau imamnya memang duduk permanen, Pak, makmumnya paling bagus ikuti saja imam, duduk di semua. Kalau imamnya duduk, maka makmumnya apa? Duduk. Kalau itu dari awal dia memang duduk. Tapi kalau perjalanan ini nanti berdiri, lalu tiba-tiba di perjalanan dia tidak sanggup lanjutkan, lalu dia duduk, makmum tetap berdiri semua, tetap lanjutkan. Kalau ini tidak. Wa shalla warahu qaumun qiyaman. Kaum itu berdiri di belakangnya, fa asyara ilaihim, lalu dia berisyarat kepada mereka, an ajlisu. Lalu dia suruh duduk. Falamman saraf, setelah selesai salat itu, qala inna majulal imam yutamma bih. Ya. Imam itu diangkat untuk diikuti. Fa iza raka'a, apabila dia ruku' farka'u, ruku'lah. Wa iza rafa'a farfa'u, apabila dia angkat kepalanya, angkatlah kepala. Wa iza shalla jalisan, apabila imamnya itu duduk dengan duduk, fasallu julusan, salatlah kalian semua dengan duduk. Kalau imamnya apa? Duduk permanen. Maksudnya dari awal memang duduk. Seperti Nabi memang dari awal dia duduk. Kemudian disuruh duduk itu makmum yang ada di belakang. Nah, berbeda tadi kalau imamnya memang berdiri, makmumnya tidak usah, karena memang tidak sanggup dia lakukan. Itu insyaallah
Hadis Bukhari Muslim. Ya. Berikutnya jemaah sekalian rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, bermakmum kepada imam yang melakukan kesalahan namun ia tidak mengetahuinya. Ya, jadi kalau ada imam Pak misalnya udunya tidak bagus lalu dia imam, atau udunya tidak karu-karuan baru dia jadi imam, bukan tanggung jawabnya makmum. Ya. Atau imam ini sebenarnya salah-salah banyak bacanya, tapi makmum tidak tahu dan tidak bisa dia tahu, karena itu memang tidak mungkin bisa diketahui kecuali memang dengan ditanya satu persatu. Maka jika terjadi kesalahan begitu, makmum tidak menanggung. Ya, seperti Al-Fatihahnya dia salah-salah. Ya, misalnya salat duhur, asar dia tidak dengar, kalau ada kesalahan, atau dia ruku tapi tidak membaca apa-apa, maka kesalahan itu ditanggung oleh imam, tidak ditanggung oleh makmum. Fa in asabu falakum, apabila benar maka bagimu wahai makmum, walahum, ya, dan bagi mereka itu yang ikut. Wa in akhta, dan apabila mereka itu salah, falakum, bagimu yang ikut, tapi kesalahannya itu wa alaihim, kesalahannya mereka. Jadi kalau ada imam Pak tidak ketahuan kesalahannya, tapi Allah tahu, ya, saya dia tidak mandi junub baru dia jadi imam, tapi malu-malu tidak mau mundur, maka Allah tahu salatmu ditolak dan kau berdosa sudah memikul kesalahan makmum di belakang, dan makmum tetap diterima salatnya karena dia tidak tahu. Nah, itu kalau kita bermakmum kepada orang yang kita tidak ketahui. Tapi kalau diketahui Pak, wajib tegur, wajib perbaiki. Nah, ada masalah sampai di sini dulu? 10? Kalau tidak ada saya lanjut. Baik, jadi misalnya kita dari Surabaya, kemudian naik ke bandara, kemudian dari bandara kita baru mau sholat duhur dan asar. Ini duhur dan asar di bandara. Kalau di sini katakanlah ada di Dayak dan seterusnya itu, ya, sudah lewat turun dari pesawat. Sekarang posisinya itu ini sudah pulang dan lepas dari pesawat. Rumah ke bandara dari sisi jarak dia sudah bukan lagi wilayah musafir. Bagaimana sholatnya? Apakah dia musafir? Maka tidak lagi dia sebagai musafir. Dia tidak termasuk sebagai musafir, tapi dia sudah seperti sampai di rumahnya. Maka apa yang berlaku bagi orang itu? Duhur dia lakukan lengkap sempurna, tapi boleh dia jamak. Boleh dia jamak. Misalnya dia tidak sempat lakukan tadi duhur di pesawat dan di Surabaya misalnya, maka sampai di Makassar dia sudah turun dari bandara, maka dia lakukan duhur 4, asar juga tetap 4. Sama kalau seperti kita di rumah. Sama kalau kita di rumah. Karena ketika Al-Quran memberikan informasi kepada kita, wa iza darabtum, apabila engkau melakukan perjalanan. Darabtum itu Pak, ya, memukul-mukulkan kaki di atas bumi, karena melangkah begini namanya darab. Melangkah, darabtum. Ya, maka di situ ketika darabtum kalian melakukan perjalanan. Nah, ini sudah sampai, sudah tidak dianggap lagi perjalanan karena sudah sampai di wilayah kita. Katakanlah di Makassar. Nah, atau di rumah kita. Maka ketika kita pulang perjalanan, belum kita lakukan sholat, sampai di rumah kita, maghribnya tetap 3, isanya tetap 4 kalau sudah pulang. Atau belum pergi, baru mau pergi, misalnya sebentar saya mau ke Palopo, maka saya sholat maghrib memang 3 rakaat, isanya saya tarik supaya saya tidak terhalang nanti perjalanan ke Palopo. Dalam perjalanan saya tarik itu isya ke maghrib, maka isanya ini saya lakukan dengan sistem jamak, tapi tidak kasar, karena saya belum darab, belum saya melakukan darabtum, belum saya melakukan perjalanan. Tapi kalau saya sudah melakukan perjalanan Pak, dan dianggap sudah melewati batas kota, katakanlah seperti di Maros Pak, sudah dianggap itu bagian apa? Sudah darabtum.
atau saya pergi di bandara Pak, atau saya pergi di pelabuhan, itu sudah dianggap melewati batas kota. Dan ini diambil dari hadis Nabi SAW ketika beliau pergi ke Mekah, singgah dulu di Bir Ali. Dari rumahnya Nabi ke Bir Ali itu hanya sekitar 3 mil Pak, hanya sekitar 10 kilo saja. Baru jarak di situ, maka Nabi sudah melakukan Pak jamak dan kasar, karena dianggap sudah melewati batas kotanya. Ya, sudah melewati batas kota, sudah dianggap Nabi melewati batas rumahnya itu. Meskipun beliau belum sampai batas jarak, baru sekitar 10 kilo dari rumahnya. Ya. Kalau dikiaskan seperti ini, maka insya Allah itu boleh kalau sudah seperti itu. Kalau pulang masih di bandara, dua kemungkinan Pak. Kalau masih bandara, belum pakai keluar dari bandara, masih dianggap batas kota, boleh jamak kasar di situ. Tapi kalau kita sudah keluar dari meninggalkan itu bandara, sudah masuk ke wilayah dekat rumah tak, seperti sampai di sini, rumah tak misalnya tidak jauh nih, itu berarti jamak mami kita boleh lakukan. Nah, Allah Ta'ala alam. Ada yang lain? Ya, fadal Pak, silakan. Iya. Yang pertama tadi terkait dengan sholat sunat. Iya. Terus namanya sholat wajib. Ini sering kami dapatkan pada saat perjalanan di bandara atau di tempat lain. Iya, betul. Mereka sholat sunat sama tadi yang Ustaz sampaikan, nanti itu terus dikasih kode. Iya. Dan kode ini tetap kami lakukan di sampingnya, tapi kalau dia pindah, kami tidak ikut. Yeah. Karena kalau kami ikut, ada juga kami harus berganggu dan bisa marah karena ketidaktahuannya. Jadi kira-kira bagaimana Ustaz dalam keluarnya ini? Karena ini menurut saya hal yang Ustaz sampaikan belum semuanya dipahami secara utuh oleh masyarakat. Betul Pak. Sehingga saya pernah terjadi begitu, setelah kode tetap saat dia pindah, saya tetap tidak pindah karena saya khawatir ada terganggu begitu Ustaz. Iya. Kira-kira bagaimana langkah yang dilakukan? Baik. Yang kedua, pada saat sholat tarawih ini sering juga terjadi, kami terlambat. Iya. Terus kami juga bingung mau ikut sholat tarawih padahal kita sebelum sholat isya. Iya. Tadi Ustaz sudah menyampaikan bahwa ikut saja. Tapi niatnya bagaimana itu? Niat sholat isya. Bukan makmum. Tetap makmuman, tapi makmum jelas makmum, tapi niat kita tetap isya. Tetap kita isya. Ya, tetap makmum, tapi dia sholat, kita sholat isya, dia sholat tarawih, tidak ada masalah. Iya, baik. Jadi saya jawab tadi ini yang pertama tentang kalau ada begitu, Bapak ikuti awalnya, tapi ketika dia pindah, Bapak sudah tidak nyaman karena dia mungkin terganggu, kita juga terganggu. Ya, tetap kalau bisa Pak, jangan cepat putus asa, tetap ikuti. Ya, tetap ikuti. Kalau nak tunggu sebentar beri penjelasan seperti itu, kita beri penjelasan kenapa Bapak melarang ikut sama saya. Nah, mau aja ikut, nah tidak kukurangi di pala tak. Tidak ada kuganggu kaki kodong. Tidak ada kuganggu kaki, ikut saja. Saya cuma pernah saya terjadi begitu Pak, Masya Allah, betul-betul Nabi bikin bingung saya juga. Bukan pindahnya Pak, tapi nabahalab ki sholatnya. Saya akhirnya kalah di situ karena cancang dan hatiku mengalah Pak. Tidak bisa saya ikut. Itu ya Allah tentu sudah tahu kita punya perjuangan Pak, bahwa kita sudah mau ikut, tapi tidak bisa saya ikuti karena dia nak cancang. Pasti dah ngati nak ikut, mau kok lari kencangan. Kalau dia pindah Pak, ikuti saja. Mau pergi mana itu, tidak kemana aja itu. Yang penting sekitar situ, itu sih kalau lari Pak. Itu sih kalau lari ya. Tapi kalau di situ maju mundur, ku ikuti. Seperti itu Pak ya. Jadi memang betul Pak, belum semua orang paham. Ya termasuk itu kalau di bandara itu biasa kita misalnya ikut sama imam duhur atau maghrib,
Sesudah itu kan mundur ki, karena mau ki musafir ki, kita mundur. Banyak lagi itu orang bertanya, ini sholat duhur atau asar? Ini sholat duhur atau sholat asar? Ku dengar itu, bilang ini sholat duhur. Mau ku rasa, iya ku mau kue. Ya, sebenarnya tidak usah ditanya, ikut saja. Nah, kita tidak ditanya oleh Allah kita mau sholat apa itu. Kita niat sholat duhur, imamnya sholat asar, tidak ada masalah. Yang sunnah saja bisa diikuti, apalagi kalau sama-sama wajib, jenis salatnya yang beda, satu duhur satu asar. Sering ku dengar itu, ini duhur pak atau asar. Dan hatiku jangan mau bertanya, sini mau kok, tapi tidak balik jaya ya. Jadi jangan makin bertanya kalau ada begitu. Sama itu biasa pak di ada sholat di situ, bilang berapa rakaat itu, jangan ku tanya berapa rakaat, langsung saya bergabung. Yang lebih celaka kalau situ bentuknya bilangnya satu mami, bentuk lagi sab di situ. Sebentar datang tongi dalam masjid 2-3 imam masjid, Pak. Ini tidak boleh. Ini musibah dalam sholat berjamaah. Ya, saya kira seperti itu, Pak. Barakallah, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.